Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnandi Muklas. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model pelajaran Weber atau yang biasa kita sebut jaring laba-laba. Langsung saja kita masuk ke materi ya. Jadi yang pertama ada pengertian pembelajaran model Weber atau yang biasa kita sering sebut jaring laba-laba. Pembelajaran model Weber ini adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi terbaru, tematik diartikan sebagai berkenaan dengan tema, dan tema sendiri berarti adalah pokok pikiran. Pembelajaran model ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Tema bisa ditetapkan dengan negosiasi antara guru dan siswa, tetapi dapat pula dengan cara berdiskusi sesama guru. Setelah tema disepakati, baru dikembangkanlah sub-sub temanya dengan memperhatikan kaitan dengan bidang-bidang studi tertentu. Dari subtema ini dikembangkan aktivitas belajar yang harus dilakukan oleh siswa. Oke, selanjutnya ada karakteristik pembelajaran model Weber atau jaring laba-laba. Yang pertama itu ada pembelajaran selalu berpusat pada anak. Model pembelajaran Weber ini lebih banyak menempatkan anak sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu dengan memberikan kemudahan-kemudahan pada anak untuk melakukan aktivitas belajar. Yang kedua itu ada memberi pengalaman langsung. Melalui pengalaman langsung, anak dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Nah, yang ketiga itu ada pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Fokus kegiatan pembelajaran diarah pada pembahasan tema-tema dan pengembangan dalam berbagai sub-sub tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan anak. Yang keempat itu ada menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Nah, konsep-konsep mata pelajaran ini dalam satu pelajaran disajikan dari berbagai mata pelajaran secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu anak dalam memecahkan masalah yang dihadapinya sehari-hari. Yang kelima itu model Weber ini bersifat fleksibel. Guru dapat mengaitkan mata pelajaran dengan kehidupan dan keadaan lingkungan sekitar anak, baik itu di sekolah, rumah, dan sebagainya. Yang keenam itu ada hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat anak. Penilaian dan evaluasi dilakukan guru yang telah disesuaikan dengan karakteristiknya, minat, ataupun bakat anak. Karena pada hakikatnya setiap anak mempunyai minat dan bakat yang berbeda-beda. Yang ketujuh itu menggunakan prinsip belajar seraya bermain ataupun bermain seraya belajar. Nah, guru dalam melaksanakan proses pembelajaran Weber ini harus menciptakan suasana kelas dan kondisi kelas yang menyenangkan sehingga anak dapat bermain seraya belajar ataupun belajar seraya bermain. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada contoh model pembelajaran Weber atau jaring laba-laba. Tadi udah dijelasin bahwa model pembelajaran Weber ini adalah menggabungkan semua bidang studi menjadi satu tema. Di sini saya mengambil contoh temanya yaitu bintang. Nah, pada mata pelajaran bahasa Indonesia, subtemanya kita bisa mengajak ataupun membujuk siswa agar bisa membaca kalimat tentang bintang. Untuk mata pelajaran IPA, kita bisa mengajak ataupun bisa mengajarkan anak-anak tentang bagaimana sih benda-benda langit di malam hari dan apa saja. Nah, contohnya itu kan salah satunya adalah bintang. Nah, yang ketiga itu pada mata pelajaran matematika, kita bisa menggunakan penjumlahan ataupun perkalian tapi menggunakan bintang, misalnya bintang 1 ditambah bintang 2 atau segala macamnya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah tahap-tahap bagaimana proses pembelajaran Weber ini terlaksana. Yang pertama itu ada tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini adalah tahap sebelum dimulainya pembelajaran ataupun bisa dibilang persiapan. Yang pertama itu ada seperti penetapan tujuan belajar, penetapan bahan dan alat bantu yang akan digunakan pada saat pembelajaran ataupun penetapan metode pada saat pembelajaran. Yang kedua itu ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini adalah kegiatan intinya. Yang pertama itu ada ajakan guru mengamati alat bantu atau objek tertentu sekaligus melakukan perbincangan. Yang kedua itu ada perbincangan ditindaklanjuti dengan proses identifikasi sub-sub tema. Jadi kalau misalnya kita sudah menentukan sub-sub tema, kita akan membincangkan dan akan ditindaklanjuti.
Yang ketiga itu ada visualisasi atau penggambaran atas tema dan sub-sub tema yang diperbincangkan. Yang keempat ada kegiatan pengamatan lebih lanjut ataupun lebih cermat atas alat bantu objek. Yang kelima itu ada penjelasan diskusi dan proses belajar lainnya, misalnya bernyanyi ataupun diskusi kelompok antar siswa ya. Terus yang terakhir itu ada penugasan seperti pembagian kelompok dan pengorganisasian tugas dan lainnya. Yang terakhir itu ada evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah tahap akhir dari tahap pelaksanaan model pembelajaran Weber, yaitu evaluasi proses keterlibatan dalam pengamatan dan diskusi. Nah, yang terakhir itu otomatis adalah evaluasi hasil mutu laporan yang telah dilakukan oleh guru. Oke, selanjutnya itu ada kelebihan pembelajaran Weber atau jaring laba-laba. Yang pertama itu adalah penyeleksian tema sesuai dengan minat akan memotivasi anak untuk belajar. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa pembelajaran Weber ini sangat berguna bagi minat dan bakat siswa. Yang kedua itu ada lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman. Nah, yang ketiga ada memudahkan untuk perencanaan pembelajaran. Yang keempat, pendekatan tematik dapat memotivasi siswa. Nah, yang terakhir itu ada memberikan kemudahan bagi anak-anak didik dalam melihat kegiatan-kegiatan dan ide-ide berbeda yang terkait. Selanjutnya ada kekurangan pembelajaran model Weber atau jaring laba-laba. Yang pertama itu ada sulit dalam menyeleksi tema. Gak bisa dipungkiri bahwa sebagian guru memiliki kendala pada model Weber ini, yaitu salah satunya sulit dalam menyeleksi tema. Yang kedua ada cenderung untuk merumuskan tema yang dangkal, sehingga hal ini hanya berguna secara artifisial dalam perencanaan kurikulum sehingga kurang bermanfaat bagi siswa. Maksud artifisial ini adalah pembuatan. Jadi maksud dari kekurangan nomor 2 ini adalah cenderung seorang guru itu hanya mengisi tema pada model Weber ini sebagai formalitas saja. Jadi nggak memikirkan apa efek ataupun jangka panjang yang akan diterima bagi siswa. Nah, kira-kira itu bisa bermanfaat atau enggak bagi siswa, kurang lebih kayak gitu. Nah, yang ketiga itu ada dalam pembelajaran guru lebih memusatkan perhatian pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Yang terakhir itu ada memerlukan keseimbangan antara kegiatan dan pengembangan materi pembelajaran. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai pembelajaran model Weber. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.